adik-adik, apa kabar? Wah, tidak terasa ya, sudah hari Minggu lagi. Sudah waktunya sekolah Minggu. Wah, gimana kabar kalian? Apakah kalian sehat semua? Minggu ini ada bersyukur nggak sama Tuhan? Harus bersyukur dong ya. Walaupun diem di rumah aja, tapi hatinya harus penuh sukacita. Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Nah, sekarang kita mau sama-sama nyanyiin satu lagu pujian ya. Kalian berdiri yuk sama-sama dan ikutin gerakan Cici ya. Adik, hari ini hari apa? Hayo, inget nggak? Hari apa coba? Hari Minggu dong. Ya, sekarang kita sama-sama nyanyi lagu ya. Coba inget nggak lagu ini nih? Ingat nggak lagu apa itu? Ingat dong ya. Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari harinya Tuhan. Wow, siapa yang satu minggu ini selalu ingat Tuhan? Bahkan gak cuma hari Minggu doang, setiap hari juga kita harus ingat loh cari Tuhan. Ayo, kalian inget nggak? Harus inget ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ikutin aku ya gerakannya ya. Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Jangan ada yang ngintip ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk penyertaan yang baru yang kami rasakan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Jadikan kami anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita dari Alkitab. Nah, dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, ayo inget nggak Kejadian di perjanjian lama atau perjanjian baru? Di mana? Ya, perjanjian lama. Nah, kita mau sama-sama baca ya dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, ingat ya adik-adik kalau pasal itu yang angkanya lebih besar. Sedangkan kalau ayat itu yang angkanya lebih kecil ya. Judulnya adalah, kita baca sama-sama ya, Kain dan Habel. Nah, sebetulnya adik-adik tahu nggak siapa itu Kain dan Habel? Jadi, Kain itu adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Nah, ingat nggak siapa tuh Adam dan Hawa? Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan, yaitu
Adam. Nah, inilah dia. Adam. Nah, bukan. Inilah dia Kain. Salah tadi, Adam itu bapaknya. Nah, Bapak Adam punya anak. Anak yang pertama diberi nama siapa? Kain. Nah, ini dia Kain. Nah, Kain ini pekerjaannya adalah seorang petani. Ngapain? Seorang petani itu ngapain sih? Jadi petani itu kerjaannya bercocok tanam, menanam sayur, buah-buahan. Itulah petani. Nah, inilah dia Kain. Nah, tapi ternyata Kain juga punya adik. Nah, siapa itu nama dedenya? Dedenya bernama Habel. Nah, inilah dia Habel. Habel itu berbeda dengan Kain pekerjaannya. Pekerjaan Habel adalah sebagai seorang gembala. Apa? Gembala. Nah, seorang gembala itu biasa yang mengurus domba. Nah, suatu hari Kain dan Habel mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi kalian tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka memberikan persembahan, Tuhan lebih suka dengan persembahannya Habel. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Jadi Tuhan Yesus lebih suka sama persembahan Habel. Tuhan Yesus lebih senang melihat persembahan dari Habel. Kenapa ya? Ternyata Habel itu memberikan yang paling baik untuk Tuhan. Habel memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau misalnya ulangan, biasanya kan ada nilai tuh 0 sampai 100. Nah, Habel itu memberikan 100 untuk Tuhan. Dan itu membuat Tuhan lebih menyukai persembahan dari Habel dibanding persembahan dari Kain. Wah, lalu ternyata apa akibatnya? Ternyata si Kain marah, mukanya berubah menjadi merah. Kenapa berubah jadi merah? Karena dia kesal. Kok Tuhan lebih terima persembahannya si Habel? Aku gak suka. Aku iri. Aku sebel. Kok si Habel lebih diterima dibanding aku? Kenapa sih? Aku gak suka pokoknya sama Habel. Aku benci sama Habel. Kata Kain. Waduh, celaka adik-adik. Di sini ternyata si iblis sudah mulai bekerja di diri Kain. Dia bisikin apa ke Kain? Hei, tuh lihat kamu kalah sama Habel. Mendingan kamu balas dendam. Wah, si iblis bilang gitu adik-adik. Sama siapa? Sama Kain. Waduh, kalau adik-adik yang ada di posisi Kain, apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan marah juga sama seperti Kain? Karena ternyata persembahan dari adiknya Habel lebih disukai oleh Tuhan? Lah, ternyata adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Suatu hari Kain membawa adiknya ke padang. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi di padang? Di padang Kain memukul adiknya itu. Apa yang terjadi? Lalu setelah memukul Habel, Kain membunuh Habel. Pokoknya sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Habel mati.
Waduh, jadi si Kain sudah menjadi seorang pembunuh karena dia iri hati dengan Habel. Waduh, lalu jadi bagaimana dong? Lalu waktu itu firman Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Terus si Kain jawab apa? "Memangnya aku ini susternya dedek aku? Memang aku yang ngejagain dedek aku 24 jam? Mana aku tahu dia di mana?" Kain berbohong. Padahal Kain yang sudah membunuh Habel, tapi dia tidak mengaku bahwa dia sudah membunuh Habel. Bahkan dia bilang dia tidak tahu di mana Habel berada. Waduh, adik-adik, lalu tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata karena Kain sudah membunuh adiknya dan Kain juga tidak mengaku bahwa dia sudah membunuh adiknya, apa yang terjadi? Kain dihukum oleh Tuhan. Kain dihukum oleh Tuhan. Bahkan yuk kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Dari Kejadian pasal 4 ya. Nah, ini adalah hukuman untuk Kain. Nah, nih, baca di Kejadian pasal 4 ayat 11. "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Wah, ternyata si Kain ini dihukum oleh Tuhan. Jadi, adik-adik, apa ternyata sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih si Kain bisa sampai membunuh Habel? Sebetulnya apa sih yang terjadi adik-adik? Ternyata itu semua dimulai dari iri hati. Kain ini iri kepada Habel karena persembahan Habel lebih disukai oleh Tuhan. Akibatnya apa dari iri hati tersebut? Kain lama-kelamaan menjadi marah. Dia jadi dendam sama adiknya dan rasanya ingin balas dendam sama adiknya. Waduh, adik-adik, ternyata perasaan iri itu bahaya sekali ya. Karena ketika kita iri, ketika kita kesel dan kita pengen balas, ternyata di situ, apakah di situ ada Tuhan Yesus? Tidak. Ternyata di situ si iblis. Hati-hati. Di situ ketika kalian ada iri hati, berarti disitulah iblis sudah mulai apa? Iblis sudah mulai ada di dalam hati kalian. Dia mau supaya kalian balas dendam. Karena dari iri, dia mau supaya kalian balas dendam dan menjadi anak iblis. Serem ya. Nah, adik-adik, coba Cici tanya, sekarang siapa yang di sini punya koko atau punya dedek atau punya Cici? Ada? Ada? Coba siapa yang ada? Acungkan tangannya kalau yang ada. Kalau yang punya saudara di rumah. Ada? Nah, adik-adik, ternyata jangan sampai ya kita iri hati sama saudara kita sendiri. Karena ternyata, waduh, iri hati itu bahaya ya. Iri hati itu bisa buat kita semakin hatinya dikuasai sama si iblis. Waduh, ternyata nggak boleh iri hati ya. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya iri hati, Cici? Aku nggak ngerti. Nah, iri hati itu sama. Misalnya adik kalian dibeliin mainan. Terus dibeliin mainan baru. Terus kalian iri.
Kalau dia dikasih, aku juga harus dikasih. Enak aja. Wah, itu udah iri hati loh. Berarti kamu udah pengen barangnya orang lain. Nah, contoh iri hati yang kedua misalnya. Ih, kenapa sih si mama atau papa tuh kayaknya lebih sayang sama dedek. Aku nggak suka. Kenapa sih? Padahal mungkin saja adik kita itu usianya misalnya masih bayi, sehingga masih perlu perhatian dari orang tua kita yang lebih. Jadi bukan berarti ketika papa atau mama misalnya lagi gendong dedek, bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Tapi memang adik kalian itu memang lebih perlu karena mereka masih lebih kecil. Nah, adik-adik, sebetulnya kita harus gimana sih supaya nggak iri hati? Lawannya cuma satu. Milikilah KASIH. 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 Betul adik-adik, iri hati itu bisa dilawan dengan kasih. Jangan lupa misalnya waktu kita lagi punya mainan atau misalnya lagi ada makanan di rumah, ada yang kasih makanan ke kalian, kasih permen, jangan lupa mengasihi saudara kita. Jangan lupa dibagi, di-sharing. Dan ingat ya adik-adik, jangan sampai kita punya iri hati, pengen lebih dari dia. Wah, itu paling gak boleh ya adik-adik. Oh iya, sekarang aku mau ajak kalian kita baca ayat Alkitab, ayat hafalannya dari Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16 ya. Ayat hafalannya adalah sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, jadi memang ya iri hati itu boleh nggak? Pengen barangnya orang lain, boleh nggak? Tidak, boleh. Sebagai anak Tuhan, harusnya kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Lalu, selain bersyukur, jangan lupa mengasihi. Itulah adik-adik. Jadi jangan sampai kita iri hati ya. Lalu, adik-adik, Cici juga mau cerita nih ke kalian. Tahu nggak kenapa Tuhan lebih senang dengan persembahan Habel? Karena ternyata Habel itu apa tadi? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, kalau misalnya ulangan, kalian mau nilainya cuma 50 atau mau 100? Mau berapa? 100 dong ya pastinya. Nah sama, Tuhan Yesus juga mau kita jadi anak Tuhan yang nilainya 100. Nah, karena itulah adik-adik jangan lupa kalau kita memberikan untuk Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah dengan penuh hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, adik-adik ya, jangan lupa ya. Jadi, memberikanlah yang terbaik untuk Tuhan, dan jangan sampai kita di dalam hati ada iri hati. Ya, itu aja adik-adik. Adik-adik, sama seperti cerita tadi, kita juga sekarang akan memberikan uang persembahan. Nah, untuk adik-adik, uang persembahannya bisa ditaruh di dalam amplop, lalu nanti ditulisin tanggal berapa ya. Misalnya tanggal hari ini, berarti tanggal berapa coba hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 28 Juni. Nanti dimasukkan ke dalam amplop, lalu nanti ketika sudah boleh beribadah, adik-adik bisa membawa itu ke dalam
gereja ya. Nanti kita masukin. Oke. Tadi kan kita udah denger cerita. Nah, sekarang buat penutupnya, aku mau ngajakin kalian nyanyi satu lagu nih. Nah, lagu ini diingat-ingat ya. Selama 1 minggu ini, ingat-ingat. Jangan sampai kita melakukan dosa. Yuk, kita sama-sama nyanyi ya. Awas! Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Ia bilang Itu ini, ia cari sana sini. Awas, iblis musuh kita. Nah, kita lawannya pakai apa? Lawannya pakai dengan cara mengikuti perintah Tuhan Yesus. Yuk. Yesus, juru selamat kita. Yesus, juru selamat kita. Ia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus, juru selamat kita. Nah, demikian sudah kebaktian hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya, apa yang tadi udah diceritain sama Cici Lydia, diingat-ingat ya, dan dilakukan selama 1 minggu ini. Oke, dadah semuanya. Happy Sunday. See you next week.